Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Ini belum, semangatnya belum muncul ya, harus kompak, semangat ya. Ini santriwati Ponpes Aisyah itu terkenal semangat ya. Jadi harus bila perlu tempat warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Masa'al khair. Masa'an nur. Ya. Ini walaupun masih baru, paling tidak sudah ada modal. Ada modal, paling tidak kosakata yang terkait pembuka materi sudah paham. Sudah berapa hari di pondok ini? 3 hari ya? Cukuplah sehari 3 kosakata, insya Allah. Alhamdulillah, kita mengawali materi kita pada sore ini dengan sama-sama kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa kita mulai dengan basmalah? Karena basmalah itu pembuka keberkahan majelis. Basmalah itu pembuka keberkahan semua urusan kita. Jadi kalau anak-anakku yang hadir ini pingin urusannya berkah, maka awali setiap aktivitas dengan basmalah. Dalam sebuah hadis Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzi balin la yubda'u bismillah fahuwa aqta' atau fahuwa abtar. Artinya setiap urusan besar, urusan penting yang tidak diawali dengan basmalah, maka terputus dari keberkahan, terputus pahalanya, terputus dari apa? Rahmat Allah Jalla wa'ala. Karena itu kita selalu mengawali aktivitas kita dengan basmalah. Karena itu ketika kita buka mushaf Al-Quran, ya, ayat pertama apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu ayat pertama. Dan itu sekaligus sebagai isyarat bahwa kita harus mengawali setiap aktivitas kita, baik ucapan maupun perbuatan, dengan basmalah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بعد, ya, yang kami muliakan pimpinan Ponpes Putri Aisyah Samawa, dia guru kita Haji Munajat LCMHI, yang kami muliakan para asatizah, ya, yang berkenan mengawali, ya, sambutan kepada anak-anak kita yang alhamdulillah hari ini sudah hadir semuanya di Pondok Pesantren Putri Aisyah. Kemudian yang mengatur jadwal, ya, MPLP ini sampai dengan hari ini, subhanallah, ini adalah satu pengorbanan yang besar. Kemudian tentunya yang kami cintai anak-anak kami yang tahun ini alhamdulillah sudah menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Putri Aisyah Samawa. Kami ucapkan selamat datang kepada kalian semua. Berbahagialah kalian, ya. Kami katakan berbahagia karena kalian telah memilih tempat yang tepat untuk menimba apa? Ilmu. Kalian telah menjatuhkan pilihan di tempat yang benar, di tempat yang insya Allah menjadi jembatan kalian untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, belajar di pondok adalah dambaan setiap mukmin dan mukminah, setiap muslim dan muslimah tentu mendambakan belajar di pondok, baik pondok putra maupun pondok putri. Tapi tidak semua yang mendambakan belajar di pondok itu bisa menjadi santri dan santriwati. Dari sekian yang mendaftar di Pondok Aisyah, ada tidak yang gagal? Ada tidak yang tidak diterima? Atau semua yang mendaftar lulus? Tidak semuanya. Ya. Pondok ini setiap tahunnya menerima santriwati yang sangat banyak, alhamdulillah. Ya. Ini taufik dari Allah Jalla wa Ala untuk pondok kita. Tetapi yang diterima oleh Allah betul-betul orang yang sudah disaring, ya, orang-orang yang insya Allah mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala. Bukan berarti, ya, yang diterima ini paling pintar, tidak, ya, tidak. Tetapi kalianlah yang alhamdulillah diberikan nikmat, diberikan karunia oleh Allah Jalla wa Ala untuk bisa menjadi apa? Bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Putri Aisyah. Maka nasihat Ustadz dari awal, bersyukurlah kepada Allah. Ya, bersyukur. Syukur itu awali dengan apa? Lisan. Katakan apa? Alhamdulillah. Kalian senang tidak? Ini pertanyaan Ustaz. Dijawab dengan tulus. Kalian senang tidak menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Putri Aisyah? Senang betul dari hati,
Sendiri atau karena paksaan? Pertanyaan lainnya, kalian mondok di sini karena kesadaran sendiri, keinginan sendiri, atau karena paksaan orang tua? Ada yang merasa dipaksa? Ada yang merasa dipaksa di sini? Tidak ada, alhamdulillah. Artinya betul-betul ini apa? Keinginan kalian, ya, kesungguhan kalian untuk apa? Menimba ilmu agama di pondok kita ini. Maka ini perlu kita syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, terhadap nikmat Tuhan yang diberikan kepadamu, maka tahadduslah. Ya, syukuri dengan lisan kita. Ya. Jadi ini kewajiban pertama, anak-anakku sekalian. Kewajiban yang kedua, syukuri dengan hati. Yakini bahwa masuknya kalian, suksesnya kalian masuk ke pondok pesantren ini bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan sehingga bisa mengalahkan yang lainnya, tidak. Tetapi kalian bisa masuk di sini benar-benar karena taufik dari Allah Jalla wa'ala, kemudahan yang Allah berikan. Jadi inilah nikmat, ya adik-adik. Kemudian yang ketiga, syukuri dengan anggota badan. Artinya apa? Setelah kalian diterima, sudah menjadi bagian dari santriwati Ponpes Aisyah, maka ya tekadkan dalam hati, saya ingin menghabiskan waktu saya di pondok ini dengan umur yang bermanfaat, dengan umur yang barakah, ya. Sehingga apa? Tekad inilah nanti yang mendorong kita betul-betul maksimal di sini, optimal di sini, ya. Jadi kehidupan kita di pondok ini insya Allah kita hiasi dengan ilmu, ya. Kita hiasi dengan apa? Ilmu. Nanti seluruh perjalanan hidup anak-anakku yang hadir ini insya Allah akan diwarnai dengan ilmu. Dan itu bukan sembarang ilmu, tetapi ilmu yang menjadi jembatan kita untuk menggapai ridha Allahu Jalla wa'ala. Inilah yang membedakan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Inilah yang membedakan antara kita sekolah di luar pondok dengan kita sekolah di dalam pondok. Yaitu kalau sebagian saudara kita hari ini sedang sekolah di sekolah-sekolah umum, ya, mempelajari ilmu dunia, maka kita fokus mempelajari ilmu agama, ilmu akhirat, tanpa mengenyampingkan ilmu dunia. Di sini kita pelajari ilmu dunia tidak? Kita pelajari. Matematika ada, ya, biologinya ada, bahasa Inggrisnya ada, ekstrakurikulernya ada, semuanya ada, ya. Tetapi kita punya plus, yaitu ilmu agama. Ekstrakurikuler kita semuanya dipenuhi dengan ilmu agama. Maka insya Allah ini bekal kita menuju akhirat. Nah adik-adik, ya anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan materi yang telah dijadwalkan untuk Ustadz pada hari ini, yaitu materi, ada 3 materi, ya. Mungkin saya akan menyingkat saja materinya. Yang pertama, urgensi ilmu agama, pentingnya belajar ilmu agama. Yang pertama, ya. Yang kedua, yaitu hal-hal
yang menyebabkan kita mudah meraih ilmu. Ya. Perkara-perkara yang memudahkan kita meraih ilmu. Atau bahasa lainnya, sebab-sebab kemudahan meraih apa? Ilmu. Kemudian yang ketiga, adab-adab dalam menuntut ilmu. Jadi ini 3 materi kita hari ini. Walaupun waktu kita sangat singkat, tapi insya Allah kita berusaha untuk mengambilnya. Yang pertama adalah urgensi ilmu agama. Urgensi itu artinya pentingnya ilmu agama. Apa pentingnya ilmu agama? Yang pertama, adik-adik perhatikan baik-baik, dengarkan, tidak masalah ditulis, ya. Tetapi yang terpenting ingat, ya, ingat apa yang saya katakan. Yang pertama, ilmu agama itu bukan sekedar ilmu biasa yang hanya kita pelajari sebagai sampingan kita. Tetapi ilmu agama adalah kebutuhan sehari-hari kita. Syukur. Ilmu agama adalah kebutuhan sehari-hari kita. Kebutuhan bagi jiwa kita. Kebutuhan bagi agama kita. Kebutuhan bagi ibadah kita. Artinya ilmu ini tidak boleh kita kesampingkan, tapi harus dijadikan prioritas, aulawiyat dalam setiap aktivitas anak-anakku, harus berlandaskan ilmu agama. Perhatikan, di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2. Surah Al-Mulk ayat 2. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah, ya, yang dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, semua kekuasaan. Dalam genggaman Allah semua kekuasaan. Dan dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di dunia ini, anak-anakku sekalian, untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amal? Jadi kita hidup di dunia ini, di antara tujuannya untuk kita berlomba-lomba memperbagus amal. Untuk kita berlomba-lomba memperbagus apa? Amal dan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Salah seorang ulama Islam, yaitu Al-Qadhi Iyad, pernah ditanya, apa makna yang paling bagus amalnya itu? Beliau menjawab, yang paling ikhlas, ya, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Jadi yang dimaksud dengan yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas. Yang pertama. Yang kedua, yang paling benar amalnya. Yang paling ikhlas itu jika diniatkan karena Allah, ya. Yang paling benar itu jika sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Inilah dua syarat agar amal kita menjadi amal yang paling bagus. Saya ulangi, yang pertama paling ikhlas. Ya. Jadi adik-adik,
anak-anakku sekalian, syarat ini tanamkan di dalam hati kalian sejak hari ini. Ya, yang paling ikhlas. Dan ini nanti akan kita bahas di adab menuntut ilmu. Ya. Yang paling ikhlas itu kalau kita menuntut ilmu benar-benar kita niatkan karena Allah Jalla wa'ala. Kita beribadah, kita beramal benar-benar ikhlas karena Allah. Ya, bukan karena yang lain. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang paling benar, ya, ketaatan yang tidak mungkin amal kita bisa menjadi benar dan bisa menjadi ikhlas kalau kita tidak punya ilmu. Bagaimana caranya? Ya, karena itu melalui ilmu agama inilah kita berusaha untuk mengikhlaskan hati kita dan juga untuk membenarkan amalan kita. Ya, agar tujuan akhirnya tercapai, yaitu menjadi amal yang paling baik, yang paling diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi adik-adik sekalian, ini ya yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Jadi ilmu agama ini adalah sarana kita untuk menggapai apa? Menggapai keridhaan Allah Jalla wa'ala, dan agar amal kita di hadapan Allah menjadi amal yang paling diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian yang kedua, adik-adik sekalian rahmati Allah, ya, ilmu agama ini adalah jalan kita untuk menggapai surganya Allah. Ya. Jalan kita untuk menggapai apa? Surganya Allah. Jadi ini urgensi yang kedua. Yang pertama tadi untuk menggapai ridho Allah dan agar amal kita menjadi amal yang paling diterima Allah. Nah, yang kedua, ilmu agama ini adalah jalan kita menuju surga. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menelusuri sebuah jalan, ya, yang di dalamnya dia mempelajari ilmu, yang di dalamnya dia menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi adik-adik sekalian, ya, anak-anak sekalian, ketika Anda sudah berada di sini, berarti kalian sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah jalan yang sedang kalian tempuh hari ini, inilah jalan kita menuju apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adik-adik dan anakku sekalian, jangan lupa tadi, jangan pernah salah niat. Jangan pernah apa? Salah niat. Betulkan niat, luruskan niat, ya. Betul-betul hadirnya kita di pondok ini untuk mencari ridhonya Allah, bukan yang lainnya, ya adik-adik, bukan yang lain. Benar-benar satu tujuan kita, satu tekad kita untuk menggapai ridhonya Allah. Yang kedua, agar ibadah kita nantinya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya, maka insya Allah jalan yang kita tempuh dengan dua syarat di atas tadi akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama tadi saya kembali, ilmu agama adalah kebutuhan kita karena dengan itulah kita menggapai ridho Allah. Yang kedua, ilmu agama adalah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, anak-anak sekalian, ilmu agama adalah kunci, ya, kunci untuk membedakan
antara yang hak dengan yang batil. Membedakan antara yang terpuji dengan yang tercela. Membedakan yang benar dengan yang salah. Ya. Dari mana kita tahu ini hak, ini benar? Dan dari mana kita tahu ini batil, salah? Yaitu dengan ilmu agama, dengan timbangan agama. Ya, dengan timbangan agama. Ya. Salah satu contoh kecil, ya, jilbab, hijab ini. Ya. Dari mana kita tahu bahwa hijab itu hukumnya wajib? Dari mana? Apakah hanya dari lisannya Ustaz? Ya, tetapi dari Al-Quran, dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya, kewajiban jilbab, kewajiban hijab itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Mana kita dapatkan itu? Dari ilmu yang diajarkan oleh dia guru kita, ustadz kita, guru kita, ya, dan seterusnya. Karena itu, ya, insya Allah dengan kita belajar di pondok kita ini, insya Allah nanti anak-anakku sekalian ketika kembali ke rumah masing-masing, ya, berdakwah di tengah keluarganya, insya Allah sudah bisa membedakan ini yang hak, ini yang batil, ini yang terpuji, ini yang tercela. Ya, insya Allah. Ini adalah kunci pembuka dari apa? Dari ilmu kita. Dari ilmu kita, dari pengetahuan kita, itu ilmu agama, ya. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ya, menuntut ilmu agama, ya, adalah tanda seseorang dicintai oleh Allah, tanda seseorang diridhoi oleh Allah ketika dia diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu agama. Ya. Jadi kalau Anda, adik-adik sekalian, anak sekalian sekarang ini, ya, punya semangat menuntut ilmu agama, punya kerinduan dengan ilmu agama, itu tanda bahwa Allah mencintai kita, tanda bahwa Allah meridhai kita. Karena disebutkan dalam hadis, "Yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa, ya, yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, maka Allah mudahkan dia memahami ilmu agama. Ya. Jadi anak-anak sekalian yang hadir hari ini, ya, kami ucapkan selamat, ya, hadirnya Anda di sini, ya. Mencintai kita, ya. Kalau Allah tidak mencintai kita, mungkin Allah kirim kita ke ya. Karena itu alhamdulillah di pondok ini agama kita betul-betul agama yang murni, sumbernya jelas dari Al-Quran, dari hadis, ya, dan dari perkataan para sahabat, para ulama-ulama kita terdahulu. Maka insya Allah ilmu yang akan kita pelajari di sini adalah ilmu yang dicintai Allah, diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian berikutnya di antara urgensi ilmu agama, ya, anak-anakku sekalian, ilmu inilah yang akan bermanfaat bagi orang tua kita kelak, baik orang tua kita yang masih hidup maupun orang tua kita yang sudah meninggal, ya. Kalau orang tua kita masih hidup, manfaat dari belajar ilmu agama, anak-anaknya akan tumbuh berkembang menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang salihah, yang menjadi dambaan setiap orang tua, ya. Setiap orang tua di dunia ini, siapapun dia,
pasti pinginnya punya anak yang saleh. Ada enggak orang tua di dunia ini yang pingin anaknya durhaka? Enggak ada. Yang pingin anaknya nakal? Enggak ada. Yang pingin anaknya terjerumus ke lembah hitam? Enggak ada. Semuanya, apakah orang tuanya itu rajin salat, ya, rajin bermaksiat, rajin ke masjid, enggak pernah ke masjid, semuanya pingin anaknya kelak menjadi anak yang saleh. Maka dengan belajar ilmu agama, anak-anak mereka akan tumbuh menjadi anak yang saleh dan salihah, yang akan bermanfaat bagi orang tuanya di dunia. Anak-anaknya menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang senantiasa menjaga silaturahim dengan orang tua. Ya. Maka saya mendoakan anak-anak yang hadir di sini, insya Allah kalian nantinya, ya, kalian termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kalian, insya Allah. Ya. Kalau orang tuanya masih sudah meninggal, maka anak-anak soleh ini akan menjadi doa yang paling yang paling makbul, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yang akan mengalir pahalanya kepada orang tua yang sudah terbaring di alam kubur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Yang tidak terputus berapa? Anak-anakku sekalian? 3. Apa yang pertama? Ya, sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Ya. Contohnya apa? Contohnya orang yang bangun masjid. Contohnya apa lagi? Orang yang menggali sumur yang airnya terus dimanfaatkan. Contoh yang lainnya apa? Orang yang membuka sungai, mengalirkan apa? Sungai. Apa contoh yang lainnya? Orang yang mencetak Al-Quran yang setiap saat dari generasi ke generasi apa? Dibaca. Begitu juga yang mencetak buku-buku Islam, masya Allah, ya, itu luar biasa itu. Sedekah jariyah. Apalagi yang lain? Contohnya, orang yang menanam pohon di pinggir jalan, lalu orang berteduh di situ, itu adalah sedekah jariyah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang tidak terputus tadi apa? Sebelum itu ilmu yang bermanfaat. Maka anak-anakku yang hadir di sini nantinya, ya, ketika kelak Allah menakdirkan kalian menjadi guru, menjadi ustazah, menjadi pengajar, menjadi da'iyah, ya, insya Allah, amin ya. Ketika Allah takdirkan kalian kelak sekian tahun ke depan menjadi guru, maka jangan pernah bakhil, jangan pernah pelit, jangan pernah medit, jangan pernah ubik, untuk mengajarkan apa? Ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat itulah yang akan apa? Mengalir pahalanya terus ke alam kubur. Sekarang jarak kita dengan Imam Bukhari berapa lama? Tahu Imam Bukhari? Kenal? Pernah dengar nama Imam Bukhari? Imam Muslim? Imam Tirmidzi? Abu Daud? Nasai? Ibnu Majah? Pernah dengar semua? Pernah lihat orangnya? Tapi kita sampai dengan hari ini punya bukunya, betul tidak? Kita punya bukunya dan setiap hari kita baca namanya, lalu kita doakan dia, radhiyallahu taala anhu, kadang-kadang rahimahullahu taala. Kita doakan dia, padahal kita tidak kenal. Dari mana kok kita bisa mendoakan beliau-beliau itu? Dari ilmu yang bermanfaat yang beliau tinggal. Maka saya katakan, anak-anakku sekalian, jangan pernah bakhil untuk mengajarkan alif, lam, mim. Jangan pernah bakhil mengajarkan iqra, ya. Itu nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena itu jangan remehkan guru ngaji di musholla.
Jangan remehkan guru ngaji dilanggar-langgar. Mereka itu orang yang paling banyak pahalanya. Ya, kenapa? Karena ilmu mereka bermanfaat. Ya, mungkin anak-anakku sekalian yang hadir ini, ya, sejak lahir sudah apa? Sudah berada di dunia yang apa? Perkembangan teknologinya sudah luar biasa. Kami dulu, ya, ketika kami lahir, jangankan ada HP ini, ya, itu lampu belum ada tuh. Masih pakai apa itu namanya? Pakai dila, ya, pakai lampu Petromax itu, ya, yang kadang-kadang kalau ada angin langsung padam, ya. Tetapi masya Allah, alhamdulillah, ya, Allah mudahkan kita sampai dengan seperti ini, ya anak-anakku sekalian. Maka kalian yang sudah hidup di masa perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini harus lebih dari kita, insya Allah. Lebih bahkan lebih, ya. Insya Allah, ini kita doakan semuanya. Ya. Jadi ini, ya, sekali lagi, ilmu agama ini akan bermanfaat, dirasakan, dinikmati oleh orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena itu, yang ketiga dari amal yang tidak akan terputus adalah anak saleh. Ya, insya Allah kalian ini dengan menimba ilmu, ikhlas karena Allah, mengikuti tuntunan Nabi, maka kalian akan menjadi doa yang sangat makbul bagi orang tua kalian kelak, insya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, insya Allah. Ya, jadi kemudian yang terakhir untuk urgensi ilmu agama ini, ya, satu-satunya, perhatikan baik-baik. Satu-satunya perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Allah memerintahkan Nabi meminta tambahan kepada Allah, satu-satunya yang diperbolehkan adalah meminta tambahan ilmu, bukan meminta tambahan harta, bukan meminta tambahan jabatan. Tetapi yang diminta, yang diperbolehkan oleh Allah untuk kita mintakan tambahan, itu hanyalah ilmu. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa qul rabbi zidni ilma, ya, yaitu surat Toha ayat 114. Dan katakanlah wahai Muhammad, ucapkanlah, berdoalah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku apa? Ilmu. Tambahkan untukku ilmu. Jadi tidak ada perintah mengatakan ya Allah tambahkan untukku harta, tidak ada. Karena yang Allah perintahkan adalah memohon tambahan ilmu. Karena dengan bertambahnya ilmu, secara otomatis insya Allah apa? Harta akan ikut, jabatan akan ikut. Betul tidak? Kalau kita punya harta yang banyak, belum tentu ilmu akan mengikuti, ya, belum tentu. Tapi kalau kita punya ilmu banyak, insya Allah harta akan mengikuti. Baik, itu kita, karena untuk kita singkat saja karena waktu, ya, itu yang terkait dengan urgensi menuntut ilmu agama. Sebelum kita masuk kepada adab menuntut ilmu, anak-anakku sekalian, sedikit Ustadz ingin menjelaskan satu hadis yang sangat penting, ya. Hadis Abu Musa al-Ash'ari. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, kamathalil ghaith al-kathir asaba ardan, fakana minha naqiyatun qabilatil ma' fa'ambatatil kala' wal ushbal kathir." Kata Nabi, perumpamaan apa yang aku bawa ini, baik itu berupa hidayah, petunjuk, maupun ilmu, seperti air hujan. Seperti air hujan. Jadi ilmu itu diibaratkan oleh Nabi apa? Seperti air hujan yang turun dari langit. Ketika air hujan turun dari langit, maka tanah yang menyambutnya itu terbagi jadi 3.
Ya, anak-anakku saya perhatikan. Tanah yang menyambut air hujan itu terbagi menjadi apa? 3. Yang pertama, kata Nabi, ya, asaba ardan. Ketika hujan itu mengenai tanah, maka ada tanah yang sifatnya itu naqiyah, ya. Naqiyah itu tanah yang sangat amat subur, ya. Dia menyerap air hujan tadi, setelah itu dia menumbuhkan tumbuhan. Artinya air hujan tadi bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga mampu memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Maka begitu juga dengan ilmu, anak-anakku sekalian. Ketika kalian Allah mudahkan masuk pondok pesantren ini, maka jadilah tanah subur. Jadilah apa? Tanah subur. Seraplah ilmu dari pondok ini sebanyak-banyaknya. Ya. Jangan sampai kita memilah dan memilih yang ini saja, yang ini tidak usah. Jangan. Semuanya diserap. Setelah itu, kalau ilmu itu sudah banyak, sudah tertanam pada diri kita, maka kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita dakwahkan. Bila perlu, kita mencetak kader-kader penerus kita. Ya. Ini adalah apa? Tingkatan penuntut ilmu yang paling tinggi, yaitu mampu menyerap ilmu dengan baik dan juga mampu mengamalkan dan mendakwakan ilmu. Ya. Dan kita berharap kita semua yang hadir ini menjadi bagian dari golongan ini, insya Allah. Jadi tidak hanya menerima ilmu, tidak hanya mengamalkan ilmu, tapi mampu mendakwakan apa? Ilmu. Bahkan mampu mencetak kader-kader apa? Kader-kader dakwah, kader-kader ustadz, ya. Contohnya dia guru kita ini. Beliau salah satu ulama muda Sumbawa. Dia guru Haji Munajat LC. Beliau tidak hanya punya ilmu yang banyak, tidak hanya mengamalkan ilmu dan mendakwakan, tetapi beliau juga sudah mampu mencetak kader-kader guru. Sudah mampu mencetak ustadz-ustadz yang begitu banyak di Sumbawa. Semua ustadz yang akan mengajarkan anak-anakku itu adalah apa? Adalah hasil didikan dari dia guru kita, Haji Munajat LC. Subhanallah. Ini tingkatan yang pertama penuntut ilmu. Tingkatan yang kedua yaitu tanah, ya, yang sifatnya hanya menampung saja, menampung air, tapi tidak menyerap. Paham tidak? Kalau yang pertama menyerap, setelah itu menumbuhkan apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman. Tapi kalau yang kedua ini dia menampung, tapi tidak mampu menyerap. Contohnya apa? Contohnya bendungan. Adik-adik ya? Bendungan, kolam, itu contohnya. Ya. Jadi mereka hanya menyimpan air saja, tidak mampu menumbuhkan. Tetapi airnya ini dimanfaatkan oleh orang banyak. Ya. Siapa contohnya? Banyak contohnya. Ustadz yang punya ilmu banyak, berdakwah kemana-mana banyak contohnya. Ya. Tetapi belum punya kemampuan mencetak generasi. Jadi hanya mampu memberikan manfaat, berdakwah sana kemari. Ya. Ini tingkatan yang kedua. Bagus enggak yang kedua ini? Bagus. Tapi tidak sebagus yang pertama. Yang pertama paling bagus karena mampu mencetak apa? Generasi. Yang kedua mampu memberikan manfaat. Nah, yang ketiga ini, ya, anak-anakku sekalian, yang ketiga ini adalah tanah yang tandus. Ketika air hujan turun, tidak mampu menyerap dan tidak mampu menampung. Air itu pergi begitu saja. Ini contohnya di mana nih? Contohnya di padang pasir. Ya,
Contohnya di padang pasir, tanah yang tandus, tidak menyerap sehingga tidak ada tumbuhan yang hidup, dan juga tidak mampu menampung sehingga bisa dimanfaatkan. Inilah contoh ya orang-orang yang enggan menuntut ilmu. Kalaupun dia menuntut ilmu, maka dia asal-asalan, dia malas-malasan, setengah hati, tidak totalitas, tidak ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Ya, maka anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, saya berharap, Ustadz berharap lewat kesempatan ini, ya, niatkan totalitas menuntut ilmu. Ya, pikiran tentang orang tua sementara tinggalkan. Pikiran tentang rumah sementara tinggalkan. Ya, ada saatnya nanti kita kembali ke rumah kita. Ada saatnya kita bersama keluarga. Saat ini fokus untuk apa? Menuntut ilmu. Ya. Kalau nanti orang tua datang, hanya sebatas apa? Kita bertemu, minta doanya dan seterusnya. Tetapi jangan habiskan energi, jangan habiskan pikiran untuk memikirkan rumah. Tinggalkan sementara. Inilah tempat kita berkorban. Korban perasaan, korban pikiran, korban waktu, korban tenaga, semuanya kita korbankan demi untuk mendapatkan ilmu. Ya, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun adab-adab menuntut ilmu, ya mungkin saya tidak bisa mengambil lengkap ya, anak-anakku sekalian karena waktu kita ini. Mungkin saya akan menjelaskan secara ringkas saja. Kalian boleh catat, saya tidak akan merincikannya, tetapi sebatas menyebut saja beberapa adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ya, mengikhlaskan niat karena Allah. Mengikhlaskan niat. Sekali lagi saya ulang, niat kita benar-benar untuk menggapai ridho Allah. Tidak ada niat untuk meraih dunia. Biarkan dunia mengikuti. Jangan jadikan dunia tujuan utama. Ya. Yang kedua, anak-anakku sekalian, di antara adab menuntut ilmu, ya, selalu lisan kita, hati kita memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita selalu terpaut dengan Allah. Jangan sampai ada sedetik pun hati kita jauh dari Allah. Ya. Ketika memulai menuntut ilmu, ya, baik di kelas maupun di luar kelas, selalu ya Allah, berikan kami kemudahan. Ya Allah, berikan kami taufik. Ya Allah, berikan kami pertolongan. Ya, artinya ikat hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adab menuntut ilmu, utamakan akhlak. Ya, prioritaskan mempelajari akhlak dari guru sebelum mempelajari ilmunya. Ya, jadi adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, nanti ketika kalian sudah mulai belajar, belajarlah akhlak dari guru. Dan terapkan akhlak itu dalam kehidupan di dalam pondok nanti. Ya. Karena akhlak itu jauh lebih penting daripada ilmu. Ada orang yang Masya Allah ilmunya banyak tapi tidak punya akhlak. Diterima tidak oleh masyarakat? Ada yang gelarnya doktor, profesor, tapi tidak punya akhlak. Ya. Diterima tidak dakwanya itu? Tidak. Ya. Ada orang Masya Allah hanya guru ngaji, hanya S1 bahkan SMA, tapi akhlaknya luar biasa. Ilmunya manfaat enggak? Manfaat. Ya, maka Ustadz berharap ya, pelajari akhlak. Ya, contoh teladani akhlak ustadz kita nanti. Ya, ustazah kita yang akan mengajar nanti, pelajari akhlaknya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, sungguh-sungguh mengambil ilmu dari ulama-ulama kita, dari ustadz-ustadz kita. Jangan setengah hati, sungguh-sungguh. Ya, man jadda
wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Ya. Sebaliknya apa? Yang tidak sungguh-sungguh tidak akan dapat. Kalaupun dapat sedikit, maka bersungguh-sungguh. Ya. Yang kelima, ya, korbankan banyak hal untuk mendapatkan ilmu. Korbankan tenaga, korbankan perasaan, korbankan hati, ya, korbankan waktu, semua, ya, korbankan waktu bersama keluarga untuk mendapatkan ilmu, ya, termasuk di dalamnya adalah sabar, tabah, ya. Jadi orang yang menuntut ilmu itu harus sabar, ya. Jangankan menuntut ilmu, sholat aja perlu sabar. Betul tidak, anak-anakku sekalian? Ya, kalian duduk di sini perlu sabar enggak? Kalau kalian tidak sabar, bisa betah enggak di sini? Tidak bisa. Maka menuntut ilmu itu diperlukan kesabaran. Ya. Kemudian yang ke berapa ini? Yang keenam, al-hirs, semangat. Motivasinya harus kuat, tekadnya harus kuat. Ya. Harus kuat motivasinya, semangatnya, ya. Dan untuk selalu terjaga motivasi kita, maka saya katakan selalu minta doa orang tua. Selalu minta doa orang tua. Kalau ada kesempatan bertemu, yang pertama minta doanya, minta doa orang tua. Yang kedua minta doa guru. Ya, Ustadz, tolong doakan saya. Ustadz, mohon doakan saya. Selalu minta itu. Ya, anak-anakku sekalian. Karena doa orang tua, doa guru, insya Allah termasuk doa yang diijabah Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian yang ketujuh, mulailah belajar ilmu dari yang paling penting. Baru yang penting. Yang paling penting dulu. Apa yang paling penting? Yang paling penting ilmu tentang tauhid. Apa? Ilmu tentang akidah. Ilmu tentang akidah. Setelah itu apa? Ilmu tentang Al-Quran. Setelah itu ilmu tentang apa? Hadis. Setelah itu apa? Ilmu tentang fikih. Apalagi sejarah dan seterusnya. Tapi kita harus mulai dengan yang paling penting, yang dengannya agama kita lurus, yaitu akidah, tauhid, adik-adik. Ya. Kemudian yang kedelapan, rendah hati, jangan sombong, jangan merasa saya sudah punya ilmu, saya sudah pernah belajar di pondok ini, saya pindahan dari sini. Jangan. Ketika Anda masuk, kosongkan semuanya. Anggap kita ini botol kosong, sehingga ilmu apapun yang masuk mudah untuk kita serap. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya, jangan merasa saya sudah punya setengahnya. Jangan merasa saya sudah hampir penuh. Jangan. Semua kita masih kosong. Jangankan kalian, anak-anakku sekalian. Ustadz, saya ketika diminta untuk ngisi, saya merasa masih kosong. Saya merasa masih kosong. Ya. Karena itu mari kita kosongkan semua wadah kita untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketujuh, hargai ulama, hargai ustadz, hargai ustazah, muliakan guru, jangan menyepelekan guru, ya. Jangan ada sedikit pun dalam hati kita sikap menyepelekan, merendahkan, meremehkan. Karena itu akan menghilangkan keberkahan ilmu. Ya, muliakan guru. Ya, jaga adab dengan guru, jaga adab. Ya, jaga akhlak. Ketika ketemu guru, awali dengan salam. Ya, ketika tidak tahu, bertanya kepada guru. Ya, bila perlu doakan guru kita. Ya Allah, mudahkan guru saya mengajar. Ya Allah, berikan pemahaman dan seterusnya. Itulah termasuk adab kepada guru. Ya, jangan berburuk sangka kepada guru. Ya. Baik, itu sudah berapa tadi? Iya.
Kemudian yang ke-10, selalu mengatakan saya belum tahu. Jangan berkata saya tidak tahu. Beda enggak ini? Katakan, kalau ditanya Ustaz, ya, coba jawab ini. Ya, jangan pernah mengatakan saya tidak tahu Ustaz. Ya, tapi katakan saya belum tahu. Kalau apa bedanya? Kalau saya tidak tahu, artinya orang itu tidak punya keinginan untuk tahu. Tapi kalau saya belum tahu, dia punya keinginan, tetapi memang belum tahu. Ya, itu bedanya. Maka saya belum tahu Ustaz. Ya, jangan, oh saya tahu Ustaz, jangan. Itu namanya apa? Sombong. Saya belum tahu. Baik. Yang ke-11, amalkan ilmu yang kalian dapatkan, walaupun satu hadis, walaupun satu ayat. Anak-anakku sekalian, amalkan, karena keberkahan ilmu itu ada pada amal, ya, ada pada amal, ya. Kemudian yang ke-12, ya, harus kita menuntut ilmu dengan cara yang sesuai dengan metode yang benar, metode yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menuntut ilmu sedikit demi sedikit. Jangan menuntut ilmu langsung pingin menjadi orang yang cerdas. Jangan pingin dalam seminggu pingin jadi ustadz. Jangan. Tapi tuntutlah ilmu secara bertahap. Ya. Kemudian yang terakhir, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Yang terakhir sekali adik-adik, ya, yaitu selalulah, ya, selalulah berusaha, ya, berusaha kita, ya, menuangkan ilmu yang kita dapat itu dalam bentuk apa? Catatan-catatan. Artinya ilmu itu harus kita ikat, ilmu itu harus kita tulis. Jangan sampai ilmu kita lepas. Dan cara mengikat ilmu itu dengan menulis. Tulis. Setiap yang diberikan Ustadz, tulis, adik-adik sekalian. Insya Allah tulisan kalian itu akan kalian kenang sampai kalian nanti menjadi ustadz, ustazah, menjadi guru, menjadi ulama, dan seterusnya, insya Allah. Ya, itulah adab-adab yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan ini, ya. Ustadz mohon maaf, sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi sekali lagi karena waktu tadi, ya, kita tadi memulainya cukup lama. Harusnya 4:30 tadi kita sudah mulai, tapi ternyata kita baru mulai jam 5, sehingga waktu kita sangat sedikit sekali. Ya, insya Allah Ustadz masih punya jadwal besok, insya Allah, bersama dia Guru Haji Munajat. Ya, untuk pertanyaan diskusi saya kira kita tunda besok, ya. Kita tunda besok. Saya kira ini cukup, ya. Semoga yang singkat ini tadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan betul-betul kita tekadkan untuk kita amalkan selama kita berada di pondok kita tercinta ini. Demikian dari saya. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.